pertama, pengertian akan dibacakan oleh Nela Safira. Laju reaksi dapat diartikan sebagai bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya konsentrasi reaktan tiap satuan waktu. Dalam suatu reaksi kimia terjadi perubahan reaktan menjadi produk pada saat awal reaksi dan produk belum terbentuk, sedangkan pada saat reaksi berlangsung zat produk mulai terbentuk. Lama kelamaan konsentrasi dan produk semakin bertambah dan konsentrasi dan reaksi semakin berkurang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nela. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut dapat diketahui bahwa rumus besarnya pengurangan konsentrasi per satuan waktu delta min delta per R dibagi delta T. Besarnya pertambahan konsentrasi P per satuan waktu positif delta dalam kurung P dibagi delta T dengan V sama dengan laju reaksi. Keterangannya delta R perubahan konsentrasi reaktan dalam kurung meter, delta P sama dengan perubahan konsentrasi produk dalam kurung meter, delta T waktu reaksi. Reaksi dapat diukur dengan berbagai cara seperti satu perubahan konsentrasi reaktan, mengukur berbagai reaktan pada waktu awal dan waktu akhir reaksi. Dua, perubahan konsentrasi produk, mengukur konsentrasi produk pada waktu awal dan waktu akhir reaksi. Tiga, perubahan produk meningkat. Gue yang di belakang dia makanya. Apakah ada yang ingin bertanya dari saya akan menjawab pertanyaan dari Lani. Jika konsentrasi reaktan ditingkatkan, maka laju reaksi akan meningkat. Hal ini terjadi karena meningkatnya frekuensi tumbukan. Semakin banyak partikel reaktan yang ada dalam larutan, semakin besar kemungkinan mereka untuk saling berhubungan. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, semakin banyak peluang untuk terjadinya reaksi. Yang kedua, meningkatnya energi tumbukan. Ketika konsentrasi reaktan meningkat, rata-rata energi kinetik partikel reaktan bertambah. Hal ini karena partikel reaktan memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak dan saling bertabrakan dengan lebih banyak energi. Semakin tinggi energi tumbukan, semakin besar kemungkinan reaksi akan terjadi. Selanjutnya pertanyaan dari Keisha, mengapa perubahan reaktan dapat menjadi produk? Perubahan reaktan menjadi produk merupakan proses fundamental dalam kimia yang disebut reaksi kimia. Dalam reaksi kimia, reaktan yaitu zat-zat awal mengalami perubahan struktur dan sifatnya untuk menghasilkan produk, yaitu zat-zat baru. Perubahan ini terjadi melalui proses rearrangement atom-atom dalam molekul reaktan. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan reaktan menjadi produk, yaitu energi aktivasi, sifat reaktan, konsentrasi reaktan, temperatur, katalis, dan tekanan. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda, bagaimana hubungan antara laju reaksi dengan waktu reaksi. Laju reaksi dan waktu reaksi memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Laju reaksi adalah kecepatan terjadinya reaksi kimia yang diukur dalam satuan mol per L per S. Waktu reaksi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konversi reaktan tertentu dalam suatu reaksi kimia. Konsep laju reaksi adalah
penting yang mempengaruhi laju reaksi. Secara umum semakin tinggi suhu, semakin cepat pula laju reaksi. Hal ini terjadi karena pada suhu tinggi, partikel reaktan memiliki energi kinetik yang lebih besar, sehingga mereka lebih mudah untuk saling berhubungan dan bereaksi. Beberapa ilmuwan penting yang berkontribusi pada studi laju reaksi antara lain William Henry, John Jacob Berzelius, Enggak, namanya emang ribet Bu Guru. Namanya